Selamat jumpa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Kembali kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Dan firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita tentang kebodohan kita yang suka berupaya membela diri, tetapi sebetulnya menjadikan kita terjebak dalam dosa yang baru. Nah, firman Tuhan pada hari ini kita baca bersama dari 1 Samuel pasalnya yang ke-15, mulai ayat 10 sampai dengan 31. Kita mau belajar bagaimana sikap Saul di hadapan Tuhan. 1 Samuel pasal 15 mulai ayat 10 sampai dengan 31. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami memasuki minggu ketiga bulan Januari ini. Dan kami masih diupayakan untuk tetap tinggal di rumah. Karena tanggal-tanggal ini pemerintah masih memutuskan secara khusus Pulau Jawa dan Bali adanya keputusan supaya kami tetap tinggal di rumah. Ini tentunya sangat sulit bagi kami yang berusaha dan bekerja. Tetapi kami tahu ini adalah upaya untuk memutus virus COVID itu untuk tidak menyebar kepada banyak orang. Kami bersyukur di tengah penderitaan karena kami tidak sendiri. Engkau bersama dengan kami. Oleh karena itu kuatkan iman kami, supaya kami tetap belajar setia di tengah situasi apapun, suka atau duka. Kami tetap percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya lewat firman Tuhan ini, hidup kami semakin bijaksana, semakin mengerti hikmat Tuhan, dan ketika kami mendengar suara Tuhan, kami berupaya dengan pimpinan roh untuk mentaatinya. Kiranya Tuhan berkuasa atas kami. Curahkan Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal, karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku, dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi, dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku, dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. kata Saul kepadanya. Katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka, sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek.
tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. berkatalah Saul kepada Samuel, Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang, ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu, Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, Aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormat-Mu kepadaku sekarang, di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allah-Mu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernahkah kita menegur seseorang? Mungkin pasangan hidup, mungkin anak, mungkin teman, mungkin kerabat, mungkin bawahan, atau siapa sajalah yang kita anggap salah, lalu dengan niat baik. Ya, mungkin kita amarah sedikit lah, kecewa, tapi niatnya baik menegur orang tersebut. Tetapi kemudian yang ditegur itu bukannya sadar, melainkan marah, ya, jengkel. Wah, kemudian dia berupaya membela diri. Orang Jawa bilang tuh ngeyel, dinasehati, ditegur, bukannya mendengar dengan baik, coba meresapi kata-kata, dan mungkin dari situ dia bisa mengalami pertobatan dan pembaharuan, paling tidak ngaku salah, lalu ya mengucap syukur, ya, berniat untuk hidup lebih baik. Nah, kalau itu terjadi kan tentunya ada perdamaian dan kesenangan, sama-sama menikmati pembaharuan. Tapi seringkali orang nggak mau ditegur, merasa dirinya sudah baik, sudah benar, sudah melakukan yang nggak salah dan sebagainya. Sehingga ketika ditegur, dia kecewa juga, mungkin dia marah atau dia takut atau dia malu, lalu membantah. Nah, dalam upaya membantah itu atau dalam upaya dia tidak mau ditegur, ada pembelaan diri. Loh, aku memang salah tapi tidak sendiri loh. Dia juga ikut, dia ikut. Aku salah ini karena terperosok, dirayu oleh dia. Akhirnya aku salah. Ya salah, ngaku. Tapi tidak, nyalahkan orang lain, bela diri, dan seterusnya. Akibatnya orang yang menegur itu jengkel, ya,
Kalau anak ditegur bukannya bertambah sadar, malah bantah lalu nyalahkan orang tuanya. Ya ini salah gara-gara mama, gara-gara papa. Wah jadi mama jadi papa kemeropok ya, jengkel. Gimana sih kamu itu dinasehati baik, ditegur baik supaya menjadi lebih baik kok malah nyalahkan orang tua. Gitu ya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu juga pernah dialami oleh Saul. Orang yang pertama dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Pada awalnya Saul itu nurut, Saul itu baik, Saul itu setia. Tetapi kemudian ketika dia merasa dirinya sudah kuat, dihormati, dia raja pertama, wah kebanggaannya muncul, dia mulai tidak setia kepada Tuhan. Suatu saat dikatakan perangilah orang Amalek. Ya, itu akan menjadi tanahnya itu akan menjadi bagianmu, tetapi seluruh hartanya harus kamu buang. Orang-orangnya harus kamu perangi, gitu ya. Tidak boleh ada yang tersisa. Tapi ketika sampai di sana kaget, wah kok Amalek makmur banget ya. Oleh karena itulah rajanya tidak dibunuh, hartanya sebagian diambil, dijarah. Lalu Tuhan kecewa. Kenapa? Kenapa harus terperosok pada masalah dunia, melihat harta, kemudian Saul tidak lagi setia. Dan oleh karena itulah ditegur oleh Samuel. Ya, Saul ditegur oleh Samuel. Nah, ketika Samuel yang diutus Tuhan untuk menegur Saul ini datang kepada Saul dan menegur Saul, bukannya Saul sadar. Dia berkata, ya aku salah. Memang aku disuruh bunuh. Tetapi orang Israel itu loh yang membujuk aku atau yang tidak mau taat padaku. Nah, dalam hal ini Saul itu berupaya membela diri di hadapan Tuhan, tidak mengaku salah dan tidak bertobat dengan tulus hati. Lalu dia mencari kambing hitam, menyalahkan masyarakat Israel. Saul itu seorang raja, pimpinan. Dia punya kuasa, dia punya wibawa. Ketika dia berkata, bunuh, jangan ambil jarahan, percaya pada Tuhan. Ya orang Israel pasti ikut. Tapi ketika Saul bimbang, Saul ragu-ragu, dia sendiri jatuh cinta pada harta yang begitu banyak, maka kemudian dia tidak lagi takut kepada Tuhan. Nah, oleh karena itulah Tuhan sangat kecewa. Dan kemudian dia mengatakan, atau Tuhan mengatakan, bahwa dia tidak bisa lagi memakai Saul. Karena satu kali berani membantah perintah yang sangat keras, maka sudah pasti dia tidak akan takut lagi kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu hati Saul. Oleh karena itulah dia berkata pada Samuel, sampaikan aku tidak bisa lagi memakai engkau. Nah, dalam hal inilah Saul menangis. Dia nyesel juga. Dia tidak lagi jadi raja. Tetapi kemudian dia memaksa Samuel untuk mendoakan. Tapi Tuhan tahu. Ya, doa yang dinaikkan oleh Saul itu bukan satu bentuk pertobatan. Bukan satu bentuk kesadaran. Melainkan pembelaan diri. Aku salah tetapi bukan aku sendiri yang salah. Aku nggak mau kalau disalahkan sendiri. Nah, akibatnya fatal sekali. Samuel tetap berkata, Tuhan tidak bisa lagi memakai kamu. Walaupun kamu mengakui dosamu itu baik. Tetapi bertobatlah dan jalani hidupmu, selesaikan tugasmu dengan baik. Mungkin Tuhan akan memberikan jabatan lain. Tetapi yang penting sekarang adalah hatimu bukan berontak, bukan bela diri, melainkan mengalami pertobatan. Dan itu yang tidak terjadi. Sampai kemudian Daud dipilih, Saul tetap tidak terima. Nah, inilah gambaran ketika seseorang ditegur tetapi tidak menyadari kesalahannya, melainkan dia berupaya membela diri, menyalahkan orang lain, cari kambing hitam, akibatnya fatal. Dia akan mengalami hal yang lebih jelek dari yang dibayangkan. Dari firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita belajar bahwa kita ini bukan orang sempurna. Jadi kalau ada kesalahan, ada orang menegur, ada orang menasehati, jangan kita marah, jangan kita tersinggung. Tetapi dengarkan dengan hikmat dan bijak. Bersyukur masih ada orang yang mengingatkan kita. Mungkin orang itu memang dipakai Tuhan. Atau ketika kita membaca firman dan kita tertegur atas sikap kita yang salah, bersyukur. Jangan kemudian kita menjadi marah, lalu bela diri dan menyalahkan Tuhan juga, seperti yang dilakukan oleh Saul, menyalahkan orang lain yang ada di sekitarnya. Aku salah, tapi dia juga harus disalahkan. Tidak perlu. Tuhan itu hakim yang adil. Dia bisa untuk menyatakan kebenaran dan kesalahan. Yang penting urusannya saat itu adalah Saul di hadapan Tuhan, bukan orang Israel dulu.
Ya, sebab menurut Tuhan kalau Saul memakai kewibawaannya sebagai raja yang takut akan Tuhan, orang Israel pasti nurut. Tapi karena Saul tidak mempergunakan jabatan yang dipercayakan dengan sungguh, maka Saul terperosok, orang Israel juga terperosok. Sama dengan kita, saudara-saudara. Kita dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, diselamatkan di dalam karya keselamatan Kristus. Di tengah suasana pandemi seperti ini, jangan kita saling menyalahkan, tetapi mari koreksi diri. Kalau kita salah, mari kita akui di hadapan Tuhan. Enggak usah bawa orang lain. Oh, dia juga ikut salah, dia juga ikut nggak benar, dia juga ikut ambil harta orang, dia juga ikut korupsi, dia juga kerjanya nggak baik. Nggak usah kita lihat orang lain. Kita di hadapan Tuhan bagaimana? Kalau kita punya kewibawaan Kristus yang menyatu dalam pimpinan Roh Kudus, kemudian kita mengalami pertobatan dan kita hidup dalam pembaharuan, orang lain di sekitar kita juga akan melihat. Adapun kalau mereka mengalami pertobatan, puji Tuhan. Kalau orang-orang itu tidak mengalami, mari kita juga tidak perlu mengkambing hitamkan mereka. Kalau itu adalah keluarga kita, doakan. Tetap bersikap manis terhadap mereka. Sambut mereka dengan kebaikan cinta kasih sambil menunggu hari pertobatan. Supaya seluruh keluarga kita juga tetap berada dalam pertobatan kasih Kristus. Bukankah itu yang kita harapkan dan rindukan? Di tengah suasana bahaya seperti ini, di mana virus COVID tiba-tiba saja bisa menyerang orang-orang yang tidak terduga, lalu mereka bisa jatuh, ada yang sembuh, ada yang tidak. Nah, kita ini masih hidup dalam ketakutan. Karena COVID-nya belum berakhir, ekonomi juga masih merosot, belum baik, politik jadi panas, lalu budaya juga mengalami pembaharuan, ada banyak orang yang tidak bisa ketemu, kangen harus diempet, bagaimana caranya? Ya, inilah kehidupan yang harus kita jalani. Nggak usah kita kemudian menyalahkan siapa-siapa. Pemerintah yang nggak tegas, vaksin yang elek, vaksin yang ini dan itu, nggak usah. Mari kita alami pertobatan di hadapan Tuhan setiap hari, lalu nikmatilah hidup dalam kebijaksanaan dan hikmat Tuhan. Katakan, ya Tuhan, aku ingin diperbaharui, diperbaiki, supaya teguran dari firman, teguran dari siapapun boleh membangun imanku kembali dan melihat kehidupan ini bukan dengan amarah dan kecewa, tetapi menikmati kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Di tengah suasana sulit seperti ini, pasti kalau hati kita bijak, kita bisa merasakan kebaikan yang Tuhan nyatakan. Keajaiban yang Tuhan nyatakan. Berkat yang Tuhan alirkan, tetap bisa kita rasakan. Syukuri itu. Nggak usah terperosok ketika lihat harta orang banyak. Aduh, kepingin seperti Saul. Dia raja, kok masih hatinya terpikat kepada harta dunia. Dia raja, punya kewibawaan dari Tuhan, tidak dipergunakan dengan baik, malah takut kepada masyarakatnya. Nah, ini kan tidak benar. Oleh karena itulah Tuhan kecewa. Lalu dikatakan Samuel tidak mau ketemu Saul lagi sampai akhir hidupnya. Wah, menyedihkan sekali ya seperti ini. Luka yang dalam. Karena Saul tidak mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan sampai kita bersikap seperti Saul. Kalau kita salah, akui. Kalau kita salah, bertobatlah. Kalau kita ditegur, bersyukurlah. Perbaiki sikap hidup kita. Sebab itu jalan Tuhan untuk tetap menerima kita sebagai anak-anaknya. Dan kemudian kita perbaiki sikap hidup kita, sikap hati kita, sikap tutur kata kita, supaya kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, ternyata dia sudah mengalami pertobatan dan dia hidup dalam pembaharuan. Kebaikan yang Tuhan berikan, syukurilah. Betapapun kita merasakan ini kecil sekali, tapi syukurilah. Sebab dengan belajar bersyukur, kita bisa melihat pekerjaan Tuhan itu tidak kecil lagi, tapi sangat-sangat besar dan sangat ajaib. Janganlah kita takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Tuhan. Janganlah kita takut kalau tidak punya harta, sebab Tuhan itu kaya dan mampu mencukupkan segala kebutuhan kita. Janganlah kita takut kepada dunia, takutlah kepada Tuhan. Itulah kunci kesuksesan hidup kita hari ini dan hari yang akan datang. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa ketika kami melihat harta dunia, di tengah situasi seperti ini hati kami terpikat. Apalagi kami yang kekurangan.
Sungguh kami tergoda besar. Tapi sadarkan kami bahwa Engkau jauh lebih kaya dari dunia ini. Sebab Engkau yang menciptakan dunia dengan segala isinya. Engkau mampu mencukupkan segala kebutuhan kami. Oleh karena itu buatlah kami takut akan Engkau. Tidak tergelincir pada harta dunia, pada jabatan dunia, pada orang-orang di sekitar. Tetapi kami takut akan Engkau. Buatlah kami mengalami pertobatan terus-menerus supaya iman kami bertumbuh. Dan kami mempunyai keberanian menjadi saksi Kristus di dalam sikap hidup dan tutur kata kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang berkarya semakin berkarya, dan pancaran sinar surgawi semakin nyata menguatkan hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.